yang berbahagia, yang mulia Bapak Haji Muhammad Sholih dan Ibu Hajah Erli Sastra Dinata dengan manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah senantiasa melindungi beliau beserta keluarga besarnya, dijauhkan dari bala musibah bencana. Mudah-mudahan Allah Amin. memanjangkan usianya, memberikan kesehatan kepada beliau beserta keluarganya, dipermudah segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulud, tentu saja kita sangat hafal sekali ada momen besar di dalamnya, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasa syukur umat Islam atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diadakan acara perayaan di dalam memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di instansi-instansi, di lembaga-lembaga, di organisasi-organisasi, bahkan di kampung-kampung itu mengadakan tasyakur perayaan atas kelahiran Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit orang per orang itu mengadakan tasyakur atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut banyak ulama bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah merupakan peringatan yang paling utama daripada memperingati hari-hari besar yang lainnya. Seperti perayaan memperingati nuzulul Quran, memperingati tahun baru Islam, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama adalah memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena peringatan baik itu nuzulul Quran, baik itu Isra Mi'raj, baik itu peringatan-peringatan yang lainnya, itu tidak akan ada kalau tidak dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang paling agung ini, banyak di antara mereka yang mengadakan secara khusus memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sebagai murid pengersah Abah, ini setiap manakib kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad, Maulud dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah merupakan suatu rasa syukur yang paling agung di dalam kehidupan kita. Seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, menyatakan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, wa ayyi ni'matin a'zamu min ni'mati bi buruji hadan nabi alladhi huwa nabiyyur rahmah. Beliau menyatakan nikmat yang mana lagi yang lebih agung dari nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW
Dan Nabi ini adalah Nabi yang membawa rahmat. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nur atau kitab Cahaya, itu juga diterangkan Nabi Dawud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat. Beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah nikmat yang paling besar?" Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa nikmat yang paling besar itu adalah diciptakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sendiri menyatakan bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah itu adalah nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Dawud bertanya, "Wahai Allah, lalu apakah nikmat yang paling kecil?" Allah menjawab bahwa nikmat yang paling kecil adalah nafas yang engkau hirup, itu adalah merupakan nikmat yang kecil. Padahal untuk bernafas itu adalah merupakan komponen yang paling utama. Andaikan perjalanan nafas itu di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan hidup, dan Allah menyatakan bahwa nafas yang diberikan kepada kita itu adalah merupakan nikmat yang kecil. Tetapi lain kalau kita bernapas lalu kemudian disertai dengan penghormatan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nafas itu akan bernilai sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Kenapa? Karena disertai nafas itu dengan kalimat sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau melihat di daerah Madura, daerahnya Yai Mustafa Al-Maduri, itu bahkan mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu per rumah, per keluarga. Jadi kalau bulan Maulid semacam ini, keluarga-keluarga yang di Madura ini sama-sama mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di Madura ini kalau bulan Maulud senantiasa bergiliran pagi di keluarga ini. Ini karena ustadznya kiainya terbatas, maka dibagi, ada yang mengadakan pagi, ada yang mengadakan siang, ada yang mengadakan sore, ada yang mengadakan malam. Ini merupakan suatu perayaan yang dilakukan oleh, yang saya ketahui dilakukan oleh orang-orang Madura. Karena saya sendiri ini keturunan Madura. Abah saya Madura, umi saya Madura. Jadi tahu dan seringkali ke Madura, juga seringkali diundang. Nah, di antara mereka itu ada yang mengagungkan peringatan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan kegembiraan kepada yang hadir. Baik itu kegembiraan masalah sajian makannya maupun berkat yang dibawa setelah acara peringatan Maulid Nabi. Ada yang berkatnya itu kursi. Di atasnya kursi itu ditata makanan, minuman, barang-barang mentah seperti minyak, beras, dan lain sebagainya. Ada bahkan yang berkatnya itu untuk menyenangkan jamaah dalam rangka Maulid Nabi, itu ada yang bahkan baru saja saya lihat di media sosial, ada yang berkatnya itu lemari. Ya. Lemari plastik itu isinya ada berkat, ada makanan, ada bahan-bahan mentah, beras, dan sebagainya. Ini luar biasa dalam rangka bersyukur dan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang hadir di peringatan maulidnya. Bahkan ada sebagian untuk
menggembirakan orang yang memperingati kelahiran Nabi, ada di antara mereka yang memperingatinya itu dengan memberikan hadiah. Hadiah itu digantung di atas, di tali. Digantung di atas ada buku, ada pakaian, ada peralatan dapur, dan lain sebagainya. Ketika mahalul qiyam, itu mereka melompat sama-sama meraih gantungan hadiah yang ada di atas mereka. Saya pernah mengisi pengajian acara di Gresik itu ketika mereka sama-sama melompat, ada jamaah laki-laki yang sarungnya keinjak jamaah yang lain sehingga sarungnya melorot dan kebetulan tidak pakai celana dalam. Jadi gantungannya ada dua, ada yang di atas, ada yang di bawah. Insya Allah. Memberikan kegembiraan. Jadi dia bergembira dengan memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dia juga memberikan kegembiraan. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Tahadus bin Ni'mah saya diundang oleh seseorang di daerah Gresik. Itu ada daerah yang namanya Desa Manyar. Orang-orang tambaan. Ada sebagian di antara mereka yang nguras tambaknya itu memang dikhususkan untuk memperingati hasilnya untuk digunakan memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di daerah tersebut ini seakan-akan fastabikul khairat, memberikan kegembiraan besar-besaran. Kemarin itu saya dibawahi yang namanya berkat itu, tidak tanggung-tanggung. Berkatnya itu ditaruh di drum plastik yang besar itu, Masya Allah. Penghormatan kepada Rasulullah SAW dan penghormatan kepada kiai yang mengisi acara. Itu berkatnya drum besar sehingga saya tidak bisa mengangkat. Dibantu oleh panitia pada waktu itu diantarkan ke mobil saya. Ini Masya Allah luar biasa. Penghormatan sebagai rasa syukur kepada Rasulullah. Nikmat yang paling agung adalah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad ini adalah merupakan nikmat yang agung. Lalu kita bertanya kepada diri kita, apa yang kita lakukan sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, jangan sampai kita tidak berpartisipasi dalam rasa syukur kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa mengadakan secara pribadi, adakan ikut-ikut acara Maulidur Rasul yang diadakan oleh lembaga, kampung, dan lain sebagainya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya walaupun diadakan tiap hari itu sebenarnya hukumnya wajib. Tidak dibatasi bulan Maulud saja, tidak dibatasi di bulan Rabiul Awal saja, tetapi rasa syukur itu secara dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu ulama menghukumnya wajib dalam arti kata kita bermaulid, membaca sholawat, penghormatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kana amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wa wajib. Andaikan sesungguhnya kita mengamalkan setiap waktu, setiap hari li ahmada maulidan untuk hormat akan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qad kana wajib, benar-benar adalah menjadi kewajiban kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Lalu bagaimana rasa syukur itu di samping tasyakur, memberikan kegembiraan kepada sebagai rasa gembira dan memberikan kegembiraan kepada orang lain, maka di antara rasa syukur itu adalah mengikuti suri tauladan dari Nabi kita
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu adalah dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik. Tetapi Allah menyatakan kita tidak bisa mensuri tauladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya ada 3 hal pada diri kita. Kalau tidak ada 3 hal pada diri kita, itu tidak bisa mensuri tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, liman kana yarjullah. Jadi suri tauladan itu ada pada diri Rasulullah, bisa ditauladani liman kana yarjullah bagi orang yang mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di dalam dirinya tidak ada harapan ridho dan rahmat dari Allah, lalu bagaimana dia bisa mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan pada dirinya tidak ada harapan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam diri orang itu tidak ada harapan ridho kepada Allah, maka mustahil dia bisa mensuri tauladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wal yaumil akhir. Orang yang tidak mengharapkan kebaikan di hari akhir itu tidak bisa mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi orang yang tidak percaya atau tidak mengharapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti, maka dia tidak bisa mensuri tauladani. Bahkan dia tidak peduli akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang bisa mensuri tauladani akhlak Rasulullah bukan hanya orang yang mengharapkan ridho dari Allah, bukan hanya orang yang mengharapkan kehidupan akhirat yang lebih baik, tetapi juga orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa dzakarallaha katsir. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nah, ketiga orang inilah yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an orang yang bisa bahkan menjadi kebutuhannya dia mensuri tauladani uswah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, tetapi juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama beliau, diantar oleh guru kita, dikumpulkan bersama para nabi, para sholihin, dan para ahli silsilah guru-guru kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.